Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu dan teman-teman, saya Putih Famuskiar dengan NIM 23031090 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, saya dari Administrasi Pendidikan sesi 184. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan permasalahan hubungan masyarakat yang ada di sekolah. Terima kasih. Nah, keterlibatan semua elemen dalam masyarakat dalam proses pendidikan menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan bermakna. Ketika sekolah membuka diri terhadap masukan dan kolaborasi orang tua, siswa, komunitas sekolah, serta masyarakat sekitar, maka tercipta juga sinergi yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan juga meluas hingga rumah dan lingkungan sosial, sehingga dapat membentuk karakter dan kompetensi peserta didik yang lebih utuh. Nah, jadi melalui kemitraan yang erat antara sekolah dan masyarakat, nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan rasa cinta terhadap lingkungannya. Nah, kegiatan seperti kunjungan lapangan, program pengabdian masyarakat, serta keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran menjadi jembatan yang menghubungkan teori dan praktik di kehidupan nyata. Dengan demikian, sekolah benar-benar menjadi pusat pengembangan peserta didik yang relevan dan kebutuhan zaman dan tuntutan lingkungan sekitar. Nah, kolaborasi yang harmonis antara sekolah dan masyarakat juga dapat memperkuat peran sekolah sebagai agen perubahan sosial. Saat komunitas turun aktif dalam mendukung kegiatan pendidikan, tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan peserta didik. Hal ini juga membuka peluang bagi sekolah untuk lebih responsif terhadap isu-isu lokal, serta menciptakan inovasi pembelajaran kontekstual dan bermakna. Jadi bukan hanya sekolah yang mendidik masyarakat, tetapi masyarakat pun juga ikut mendidik sekolah agar menjadi relevan dan progresif. Namun, meskipun peran humas ini sangat penting dalam sekolah, yaitu sebagai jembatan hubungan antara sekolah dan masyarakat, dalam praktiknya masih sering dijumpai berbagai permasalahan. Nah, salah satu kendala utamanya itu adalah kekurangan pemahaman dari pihak sekolah mengenai fungsi dan strategi humas yang efektif. Nah, banyak sekali sekolah yang masih menganggap hubungan masyarakat hanya sebatas kegiatan seremonial atau penyampaian informasi satu arah, bukan sebagai sarana yang membangun komunikasi timbal balik yang konstruktif dengan masyarakat. Nah, selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar. Tidak semua sekolah memiliki tenaga khusus yang kompeten di bidang kehumasan, sehingga tugas humas seringkali dirangkap oleh guru atau staf lain yang sudah memiliki beban kerja tinggi. Nah, akibatnya program humas belajar kurang optimal dan cenderung bersifat reaktif bukan proaktif. Nah, permasalahan lain yang juga tak kalah penting adalah minimnya pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat komunikasi modern. Di era digital saat ini, humas sekolah seharusnya mampu memanfaatkan berbagai platform yang menyebarluaskan informasi, menjalin hubungan dengan masyarakat, serta membangun citra positif sekolah. Namun, sayangnya, masih banyak sekolah yang tertinggal dalam aspek ini karena kurangnya pelatihan, infrastruktur, maupun dukungan dan kebijakan. Nah, tidak kalah penting juga adalah kurangnya komunikasi yang terbuka dan transparan antara sekolah dan pihak eksternal, terutama orang tua. Nah, ketika informasi dengan kebijakan sekolah, program pembelajaran, atau perkembangan peserta didik tidak disampaikan dengan jelas, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, bahkan konflik antara sekolah dan masyarakat. Nah, di samping itu, salah satu permasalahan krusial adalah kurangnya budaya komunikasi yang terbuka dan partisipatif di lingkungan sekolah itu sendiri. Pihak manajemen sekolah terkadang belum memberikan ruang yang cukup bagi siswa, guru, maupun orang tua untuk menyampaikan apresiasi, kritik, atau ide-ide yang membangun. Humas yang ideal harusnya menjadi jembatan dialog antara semua pihak, bukan hanya menjadi alat penyampaian keputusan dari atas ke bawah. Ketika suara dari warga sekolah diabaikan, maka hubungan internal menjadi renggang dan kepercayaan masyarakat pun ikut menurun.
Nah, masalah lain yang sering terjadi adalah tidak adanya perencanaan program humas yang terstruktur dan berkelanjutan. Banyak sekali sekolah yang menjalankan fungsi kehumasan secara sporadis, yaitu hanya ketika ada acara besar atau saat menghadapi masalah tertentu. Padahal humas yang efektif membutuhkan strategi jangka panjang, evaluasi rutin, dan konsistensi dalam membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Tanpa arah yang jelas, kegiatan humas cenderung bersifat reaktif dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Nah, selain dari faktor-faktor yang lain, faktor anggaran juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa sekolah, terutama yang berada di wilayah terpencil dan atau keterbatasan dana yang sulit, akan sulit mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan humas. Padahal, membangun citra positif sekolah membutuhkan investasi baik dalam pembentukan pelatihan SDM, pengelolaan media informasi maupun penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Nah, ketika fungsi humas dianggap bukan prioritas, maka kontribusi dalam terhadap kemajuan sekolah pun jadi kurang maksimal. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi ada beberapa pendekatan atau strategi yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Nah, salah satu solusi utama adalah meningkatkan pemahaman seluruh warga sekolah mengenai pentingnya humas sebagai jembatan komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau pembinaan khusus bagi guru dan staf yang ditunjuk menangani humas, agar mereka memiliki kompetensi komunikasi, manajemen media, serta strategi hubungan masyarakat yang efektif. Nah, selain itu, sekolah juga perlu untuk membentuk tim humas yang khusus dan profesional. Tidak lagi membebankan tugas ini sebagai pekerjaan tambahan semata. Tim ini sebaiknya terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kreatif, dan mampu membangun relasi yang baik dengan berbagai pihak. Dengan adanya tim yang solid, kegiatan humas juga bisa berjalan lebih terstruktur dan tidak bergantung pada satu individu saja. Nah, pendekatan teknologi informasi juga menjadi kunci penting dalam solusi ini. Sekolah dapat menggunakan website resmi, media sosial, dan aplikasi pesan untuk menyampaikan informasi secara cepat, transparan, dan interaktif kepada masyarakat. Nah, melalui konten yang menarik dan informatif seperti dokumentasi kegiatan, pengumuman prestasi siswa, hingga program sekolah, citra positif sekolah dapat dibangun secara konsisten. Ini juga bisa menjadi sarana yang mempererat hubungan dengan orang tua dan juga alumni. Nah, langkah strategis lainnya itu dengan menyusun rencana kerja humas secara terencana dalam rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS. Dengan adanya anggaran khusus ini, kegiatan humas bisa dijalankan secara maksimal, baik untuk publikasi, pelatihan, maupun pelaksanaan event-event yang melibatkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa humas bukan sekedar pelengkap, tapi bagian penting dari manajemen sekolah. Nah, terakhir yaitu membangun budaya komunikasi dua arah yang terbuka dan demokratis sangat diperlukan. Sekolah juga harus aktif mendengarkan masukan dari masyarakat, memberikan respon yang cepat dan baik terhadap keluhan, dan juga menjadikan setiap interaksi sebagai peluang mempererat kepercayaan publik. Nah, melalui forum seperti rapat komite sekolah, diskusi orang tua, atau program sekolah terbuka, masyarakat merasa dilibatkan dan juga dihargai dalam proses pendidikan. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan saya terhadap permasalahan humas di sekolah. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.